Hai adik-adik, sebelum kita mulai via online pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu sepanjang malam tadi. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai via online. Berkatilah kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Setelah berdoa, kita mau pujian dulu ya adik-adik. Bertambah lebarnya, bertambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali
Hai adik-adik, sekarang kita masuk ke sesi firman. Nah, Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis atau malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Seringkali Yesus mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Dan di bacaan Injil kali ini, Yesus memakai perumpamaan tentang domba dan kambing. Domba digambarkan sebagai orang-orang baik dan benar yang selalu mengasihi Allah selama hidupnya, dan yang nantinya akan diterima masuk ke dalam kerajaan Allah. Sedangkan kambing adalah penggambaran untuk orang-orang jahat yang tidak pernah berbuat kasih, dan yang nantinya akan ditolak masuk ke dalam kerajaan surga. Domba dan kambing memiliki perbedaan. Perbedaan yang paling terlihat adalah domba selalu berjalan di belakang gembala, karena mereka mempunyai sifat penurut. Mereka akan mengikuti terus kemanapun gembala berjalan.
dan mereka selalu mengikuti suara gembala mereka serta menuruti perkataan gembala. Sedangkan kambing adalah hewan yang selalu berjalan di depan gembala. Gembala harus selalu berjalan di belakang kambing karena kambing mempunyai sifat merusak. Mereka juga selalu makan apapun yang mereka mau, termasuk sampah. Oleh karena itu, gembala harus selalu mengontrol mereka dari belakang agar mereka tidak merusak tanaman dan lingkungan sekitar. Menurut bacaan Injil, diceritakan bahwa pada saat Anak Manusia datang yang kedua kalinya, ia akan datang dalam kemuliaannya. Pada saat itulah, ia akan memisahkan manusia yang satu dengan manusia lainnya, seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ia akan menghakimi kita sesuai dengan perbuatan yang sudah kita lakukan selama hidup. Orang-orang yang selalu mengasihi Allah akan diletakkan di sisi kanannya, yaitu tempat terhormat dalam kerajaan surga. Sedangkan orang-orang yang tidak pernah mengasihi Allah akan diletakkan di sisi kiri, yaitu tempat terendah dalam api kekal neraka. Hari ini diperingati sebagai Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, yang merupakan akhir dari tahun liturgi. Di sini kita diingatkan bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya sebagai Raja Alam Semesta. Dan sebelum hari itu datang, sebaiknya kita sudah mempersiapkan diri untuk menjadi domba-domba yang nantinya akan layak duduk di sisi kanannya. Nah, adik-adik tahu tidak bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Perbuatan-perbuatan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengasihi Allah? Dalam ayat 40, Yesus menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama, terutama sesama yang membutuhkan, merupakan hal yang juga kita lakukan untuk Allah. Apa saja contohnya? Adik-adik bisa memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Contohnya orang-orang yang nggak punya uang dan nggak punya rumah. Kalau di sekolah, adik-adik juga boleh sharing makanan untuk teman-teman yang lupa membawa bekal. Adik-adik juga boleh misalnya memberikan baju bekas layak pakai adik-adik untuk anak-anak yatim piatu yang membutuhkan, serta perbuatan-perbuatan baik lainnya yang sesuai dengan perintah Tuhan. Jika adik-adik berbuat jahat kepada sesama, misalnya kepada keluarga dan teman, maka itu artinya adik-adik juga berbuat jahat pada Tuhan. Tuhan pastinya akan bersedih. Contohnya nih, adik-adik sering bertengkar dengan keluarga di rumah, bertengkar dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dengan adik, atau mungkin bertengkar dengan teman di sekolah. Tetapi jika adik-adik berbuat kasih kepada keluarga dan teman atau orang lain, maka adik-adik juga berbuat kasih pada Tuhan. Tuhan pasti akan senang melihatnya. Adik-adik tahu tidak mengapa Yesus menggunakan perumpamaan domba dan kambing? Yesus menggunakan perumpamaan domba dan kambing karena kedua hewan ini serupa tapi tak sama. Mereka digembalakan oleh gembala yang sama, makan dari rumput yang sama, bahkan mempunyai suara yang sama. Bek, bek gitu. Tetapi ketika mereka harus dimasukkan kandang, gembala akan memisahkan mereka. Hal ini sama dengan manusia. Sama-sama mempunyai gembala yang baik, yaitu Yesus, tapi tidak semuanya mau mendengarkan sang gembala. Ingat, hanya orang-orang yang mau mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan yang akan diterima masuk dalam kerajaan surga. Sampai di sini dulu ya adik-adik penjelasan kakak tentang firman hari ini. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Matius bab 25 ayat 40b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau buat aktivitasnya adalah membuat lingkaran advent. Kita mau mempersiapkan diri dalam memasuki masa advent. Kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Bahan yang diperlukan: alat tulis, kertas buffalo ungu, 12 kertas lipat warna hijau, 1 kertas lipat warna pink, dan 1 kertas lipat warna kuning. Setelah itu dilipat menjadi sebuah persegi panjang sama besar. Nah, seperti ini. Setelah menjadi sebuah persegi panjang, kita lipat jadi 2 ke samping. Sudah jadi 2, lalu dibuka lagi. Kita mau lipat segitiga. Ini tadi dibuka, kita mau lipat segitiga. Nah, ini ya, kiri kanan dilipat. Sudah, kalau sudah terus dibalik. Hasilnya seperti ini. Terus ini dilipat segitiga kecil. Nih, nah, kelihatan ya. Yang satunya juga dilipat. Setelah itu dilipat lagi. Hasilnya menjadi seperti ini ya. Lalu kalau sudah dilipat ke dalam menjadi seperti ini, yang ada lubangnya ini di luar, sedangkan yang ada lipatannya di bagian dalam. Semua yang warna hijau kita buat seperti ini. Adik-adik, ini kalau sudah selesai dilipat semua, jadinya seperti ini. Nah, sekarang mari kita rangkai menjadi sebuah lingkaran. Nah, adik-adik kan lihat ini ada yang ada lubangnya ini ya. Kita ambil 1, terus ini ujungnya ini kita masukkan ke yang lubang ini. Nah, kita coba ya, kita masukkan. Nah, kita masukkan seperti ini. Kalau kertas lipatnya kayak ini, ada yang berwarna hijau muda dan hijau tua, dibuat celing-celing gini ya, hijau muda, hijau tua, hijau muda, gitu terus sampai membentuk sebuah lingkaran. Kalau sudah jadi, modelnya seperti ini. Selesai dirangkai. Nah, ini sebagai alasnya. Bentar lagi kita akan membuat lilinnya. Setelah selesai, kita mau buat lilinnya.
kita ambil kertas lipat warna pink. Diukur lebarnya 2 cm. Setelah itu kita gunting. Setelah digunting hasilnya seperti ini. Untuk yang warna ungu juga digunting di lebarnya 2 cm, tingginya 15 cm. Cara buat lilinnya ini dibuat seperti ini ya. Setelah itu dilipat ke depan, ini dilipat ke sini, selang-seling situ ya, bergantian. Sampai habis. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk yang ungu juga buat seperti itu, karena lilin pasca ada. Untuk yang ungu juga dibuat seperti itu. Kita akan membuat lilinnya 3 ungu 1 pink. Adik-adik, setelah ini ditempel dengan lidah api di masing-masing lilin-lilinnya. Kita mau tempel di lingkarannya. Nah, seperti ini. Lalu kita tempel lilinnya. Minggu pertama lilinnya ungu. Minggu kedua lilinnya ungu. Lalu minggu ketiga lilinnya pink. Minggu keempat lilinnya ungu lagi. Nah, sekarang sudah jadi. Tinggal minggu depan adik-adik titip ke orang tua untuk dimintakan berkat hari Sabtu pada saat pemberkatan lingkaran Advent di gereja. Selamat mencoba. Untuk adik-adik yang kelas besar bisa mencoba membuat lingkaran Advent dengan link YouTube yang lain. Nanti link YouTube-nya akan kita berikan di akhir acara ini. Sampai jumpa. Adik-adik, marilah kita akhiri acara via online pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami telah mendengar sabdamu, bernyanyi, dan beraktivitas. Kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Sertailah kami agar kami dapat melakukan semuanya ini dengan baik. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak pembina. Selamat pagi teman-teman. Sampai jumpa.